Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Baiklah, pada pagi hari ini kita akan mendiskusikan di kelompok kita, kelompok B2, yaitu tentang pendidikan di era teknologi informasi. Seperti yang kita ketahui, di zaman era teknologi komunikasi sekarang, kita sebagai guru harus paham tentang ICT. Begitu ya Bapak Ibu. ICT adalah Information and Communication Technology, di mana Bapak Nadiem Makarim sebagai Menteri Pendidikan Republik Indonesia telah menggaungkan yang namanya Merdeka Belajar. Di mana dengan Merdeka Belajar tersebut, siswa diharapkan belajar sesuai dengan kecepatan dan minat bakatnya, ya, bukan berpusat pada guru atau namanya student center. Oke, di dalam Merdeka Belajar tersebut yang telah digaungkan oleh Bapak Menteri terdapat beberapa permasalahan, ya. Seperti yang kita ketahui dengan adanya pandemi COVID-19 yang sudah terjadi 2 tahun ini, begitu banyak dampaknya terhadap segala lini kehidupan manusia, ya. Contohnya saja dari perdagangan, komunikasi, bahkan pendidikan. Jadi sekarang itu semuanya serba online, ya. Beli belanja online, mau ngirim barang online, bahkan belajar pun kita menggunakan media sosial berbasis ICT tersebut. Nah, di dalam pembelajaran berbasis ICT tersebut ada beberapa fakta dan juga data yang telah kita kumpulkan, dan data tersebut diantaranya yang pertama, guru wajib datang ke sekolah meskipun pandemi itu terjadi, ya. Dari data tersebut didapatkan bahwasanya 45% guru masih harus datang ke sekolah untuk rutinitas di sekolah, seperti memastikan keamanan sekolah, memantau kebijakan pemerintah, dan memberikan pembelajaran dari sekolah. Itu sebanyak 45%. Lalu yang tidak datang ke sekolah atau mereka full di rumah, ya, full di rumah untuk pembelajaran daring itu sebanyak 55%. Ya, mereka memberikan materi, melakukan penilaian, dan juga absen itu semua dari rumah. Itu sebanyak 55%. Itu data yang pertama. Data yang kedua adalah murid membaca buku paket milik sekolah itu dilakukan oleh sekitar 32% responden guru, ya. Itu dilakukan karena guru tersebut, alasan yang pertama, tidak menguasai ICT, tidak bisa memberikan pelajaran secara online, jadi guru tersebut lebih memilih memberikan materi ataupun buku paket sekolah yang dipinjamkan pihak sekolah. Lalu yang memberikan materi, tidak memberikan materi dari buku sebanyak 66%, ya. Jadi guru tersebut memberikan materi dengan menggunakan media online, ada yang menggunakan WA, ada yang menggunakan Telegram, email, dan lain sebagainya. Lalu dari data dan fakta yang ketiga didapatkan pembelajaran online menggunakan HP Android itu digunakan sebanyak 63%, dan yang tidak sebanyak 37%. Yang 37% tersebut tidak memberikan tugas melalui handphone Android dikarenakan orang tua wali murid tersebut tidak menggunakan atau tidak memiliki handphone. Itu alasannya, ya. Dan yang data yang terakhir didapatkan dengan adanya pembelajaran yang menggunakan pembelajaran ICT atau pembelajaran online ini hanya menguntungkan oleh pihak-pihak kaya, itu sebanyak 49%, ya. Dan selebihnya itu adalah 63%. Nah, dari data-data tersebut kita akan mendiskusikan tentang pembelajaran berbasis ICT, ya. Jadi alur kegiatan diskusinya setelah kita paparkan data dan fakta tersebut, Bapak dan Ibu silakan menanggapi berdasarkan keadaan lingkungan sekolahnya. Lalu jika memang ditemukan masalah lain silakan diungkapkan, dan jika memang ada solusinya tolong kita share bersama agar teman yang lain jika ada kendala seperti hal tersebut bisa kita gunakan ide ataupun solusi tersebut di lingkungan kerja kita masing-masing. Oke, mungkin dari Ibu yang lain ada bisa menanggapi atau menceritakan tentang kondisi lingkungan sekolahnya ketika masa pandemi seperti ini.
pembelajaran seperti apa, solusinya bagaimana, dan apa dampak yang didapatkan dari kebijakan yang diambil tersebut. Ada yang mau menanggapi? Saya mau menanggapi Pak Oke, Ibu. terkait Tri. dengan masalah terhadap belajar daring ya di masa COVID-19 ini. Ya. Bapak katakan banyak orang tua di sekolah saya itu Iya. HP. Orang tuanya pun juga seperti itu, siswanya tidak memiliki HP untuk pembelajaran daring. Oke. Jadi pada masa itu di daerah kita Merangin, waktu itu dapat zona merah selama berapa ya? Selama 3 minggu ya, kalau tidak salah dari surat edaran bupati, kalau kita zona merah, masa itu tidak bisa melakukan pembelajaran daring. Nah, dan itu kami bingung gitu, mau melakukan daring dari kebijakan sekolah nggak ada sinyalnya juga di daerah kota itu nggak ada sinyalnya. Kalau mau cari sinyal itu harus pergi dari tempat itu jauh ke tempat yang lebih tinggi baru dapat sinyalnya. Nah, solusi kami dari kepala sekolah, kami itu pergi sekolah setiap hari Senin, kasih tugasnya, hari Kamis kumpul tugasnya, berikan tugas lagi, kumpul lagi Senin. Nah, seperti itu pengalaman di sekolah kami di SD 205 ayat 2. Oke. Buat teman-teman yang lain, ada yang mau menanggapi tentang kebijakan yang telah dilakukan di sekolahnya Ibu Tri? Saya Pak izin menanggapi. Ya, baik, Ibu. Saya sama seperti masalah yang dihadapi Bu Tri. Di sekolah kami itu kan tidak ada sinyal, juga orang tua banyak yang tidak mempunyai HP. Sama seperti Bu Tri, untuk pemberian tugas, misalnya anak disuruh datang hari Senin dan kembali ke sekolah menyampaikan tugasnya hari Kamis. Tetapi kami solusinya setiap hari itu kami berkunjung ke rumah anak untuk melihat apakah anak itu mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru atau tidak. Jadi setiap hari Senin kami Senin, Selasa kan misalnya kami gantian ke rumahnya. Misalnya hari ini 3 orang siswa, besoknya lagi 3 orang siswa, seperti itu Pak, sampai anak kembali lagi mengantarkan tugas untuk hari Kamis. Sekian, terima kasih Pak. Oke, kalau saya boleh menanggapi ya dari pernyataan Ibu Tri dan juga Ibu Rahyuni, ini kan sama kasusnya nih, memberikan tugas terus dikumpul di waktu yang telah ditentukan. Kalau saya boleh bertanya, itu bagaimana cara Ibu memberikan penilaian yang objektif kan? Karena itu kan dikerjakan di rumah. Kalau di rumah itu kan kita nggak tahu siapa yang mengerjakan, ataukah ibunya, ataukah bapaknya, karena kalau kita lihat banyak kasus di sekolah itu biasanya dikerjakan oleh orang tuanya ataupun keluarganya. Itu bagaimana cara Ibu memberikan penilaian yang seobjektif mungkin? Gimana Ibu? Halo? Ibu Tri mungkin menanggapi ataupun yang lain. Bagaimana cara kita bisa memberikan penilaian yang objektif meskipun pembelajaran itu dilaksanakan, tugas itu dilaksanakan di rumah? Ataukah mungkin dari tulisannya, Ibu memahaminya, atau seperti apa? Baik Pak, saya menanggapi. Jadi kan kita memberi penilaian yang objektif, misalnya tadi kan kita kan sudah tahu Pak kemampuan anak kita bagaimana. Sebelum pandemi kan kita juga sudah mengenali apakah tulisan anak, kemampuan anak sehari-hari kita pasti tahu Pak. Sebab kita kan sudah sebelum pandemi kita juga kemarin kan sudah mengetahui dalam kita sebelum memberi tugas kan kita sempat juga untuk menjelaskan. Seperti itu Pak. Oke, berarti Ibu sebagai guru sudah memahaminya ya, jenis-jenis tulisan anaknya, kira-kira itu bukan tulisan anaknya, berarti akan Ibu berikan nilai yang tidak seperti yang ia dapatkan, gitu Bu ya? Iya Pak, kalau misalnya kan kalau bukan tulisan anak, kalau saya pribadi kemarin, kalau seandainya kan bukan anak yang menjawab, saya tidak mau memberi penilaian Pak. Oke. Iya.
Kalau dari Ibu Mutia, bagaimana permasalahan yang terjadi di sekolahnya? Permasalahannya mungkin sama, tidak ada jaringan, dan untuk menerapkan pakai sistem dengan media sosial pun susah, karena di sana orang tuanya mungkin kekurangan HP dan juga kurang paham masalah IT, ditambah jaringan juga susah. Nah, juga pernah dilaksanakan dengan pemberian juga seperti itu. Cuma kendalanya yang dihadapi yaitu materi yang disampaikan terkadang kurang dipahami siswa dan juga tidak tercapainya KD yang sudah dipersiapkan di dalam pembelajaran kita. Nah, di sana yang kemarin bikin agak menjadi PR besar bagi guru-guru di sekolah. Karena kan sistemnya seperti itu juga. Hari ini datang, ngambil tugas, besok ngantar tugas, besok ngambil lagi. Tapi walaupun sudah diberi peraturan yang tidak membolehkan kita untuk tatap muka dan berkumpul bergerombol gitu ya Bu ya. Nah, ada nggak pernah dicoba untuk menggunakan Zoom? Nggak pernah Pak, karena kendalanya tadi kan sinyal Pak. Oh ya, Ibu Rahyuni kendala sinyal. Apakah semua murid demikian Bu? Iya Pak, kalau di tempat kami itu memang nggak bisa, sinyal memang nggak ada Pak. Susah Pak. Sama Pak, emang gitu, emang nggak ada sinyal Pak. Kalau ke sinyal tuh harus jauh dari sekolah. Nah, ke tempat yang nggak. Kalau Ibu Mutia mungkin bisa menambahkan lebih. Kalau di sekolah kami mungkin susah ya. Sebagian ada yang dapat sinyal, sebagian tidak. Cuma rata-rata kebanyakan mereka tidak memiliki HP yang bisa untuk mendukung itu gitu. Hanya sebagian, tidak semua gitu. Oke, berarti kita bisa simpulkan kalau sekolahnya Ibu Rahyuni dan juga Ibu Tri jaringannya itu hampir separuh nggak bisa diakses oleh masyarakatnya ya Bu ya. Kalau sekolahnya Ibu Mutia separuh ada, separuh tidak ada, gitu ya Bu ya. Jadi ini sangat memberatkan sekali pembelajaran berbasis online bisa diterapkan di sekolah ibu-ibu. Benar ya? Iya, Pak. Oke. Baiklah, sekarang saatnya kita simpulkan tentang diskusi kelompok kita. Sebaiknya kita simpulkan secara bersama-sama ya, supaya tidak ada kekeliruan ya. Yang pertama yang dapat kita simpulkan, ada yang mau menyimpulkan terlebih dahulu? Nggak ada ya. Baik, yang pertama. Ya. Mungkin dapat yang pertama kita simpulkan bahwa di era pandemi ini untuk sekolah-sekolah yang terkendala jaringan atau yang kekurangan jaringan ada solusi lain. Kemudian untuk guru-guru yang masih minim pengetahuan IT agar diberikan diklat atau pelatihannya supaya lebih menambah pemahaman gurunya ke depannya untuk membuat model pembelajaran lebih kreatif lagi. Oke. Nambah yang lain? Ada yang mau nambahkan yang lainnya? Oke, berarti dapat kita simpulkan bahwasanya pembelajaran berbasis online ini memang harus membutuhkan keahlian khusus ya Bu ya. Ya. Kita sebagai AS muda terlebih itu ya harus menguasai teknologi supaya kita juga bisa tetap memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Terlebih di sini adalah siswa-siswa kita yang terkendala dalam hal jaringan, tidak mempunyai handphone ataupun yang lainnya. Gitu ya Bu ya? Iya Pak. Ya. Ada lagi kira-kira? Sepertinya sudah pas Pak. Oke, sudah pas ya. Oke, baiklah. Jika sudah pas semua, mungkin itu saja yang dapat kita bahas dalam kelompok B2 ini. Saya sebagai pembawa acara dan moderator mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya jika dalam rapat ataupun diskusi yang telah kita lakukan tadi terdapat kesalahan ataupun kekeliruan. Baiklah, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udahlah, yang penting tugas.